Saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi yang di waktu pagi ini yang indah sekali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat sepanjang hari ini. Kami menerima berkat-Mu dengan luar biasa. Dalam pagi-pagi kami boleh bangun dan kami boleh menikmati sepanjang hari ini oleh kasih karunia-Mu turun atas kami. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang boleh bangun dengan sama-sama, dengan mengucap syukur, dengan rasa terima kasih kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan sudah turun bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dalam renungan pagi ini kami akan membawakan yaitu tentang perubahan karena iman. Ya, perubahan merupakan suatu keharusan di mana Tuhan juga memberikan peringatan bagi kami. Ya, yang dulu kamu masih kecil, sekarang sudah menjadi besar, dan makananmu dulu dengan susu, sekarang makananmu dengan makanan yang lebih keras. Ya, itulah kehidupan harus mengalami perubahan, dan ayat pendukungnya ya yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ayat 31. Ya, demikian firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menjadikan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah dipanggil menjadi, Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kita membenarkan dan menguduskan, menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bacaan ini. Dan ada dua ayat yang sangat menarik, yaitu di ayat 26, yaitu ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ya, dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, ini ada 3 bagian. Baiklah, kalau kita menjadikan manusia, harus 3 ini harus mempunyai punya kebijaksanaan, perbuatan, perkataan, dan apa yang kita dilihat orang, kita harus melakukan secara bijak melakukan, ya, bukan secara provokatif. Yang kedua yaitu kita harus mempengaruhi apa? Mempengaruhi yang baik di sesama manusia, tetangga, saudara, teman, atau kakak, orang tua. Ya, semuanya kita tetap menghormati. Dalam bentuk apapun kita harus mempengaruhi yang baik. Tidak ada perkataan yang salah, tidak kata-kata yang buruk. Semuanya perkataan harus baik, dan kita menjadikan, ya, di firman Tuhan katakan, jadilah garam di antara orang, jadilah terang di antara orang sekitar. Ya, itu untuk bagian yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ya, terpandang ini adalah orang, kalau zaman dulu adalah orang yang bangsawan, ya, dianggap terpandang. Demikian orang kaya dianggap terpandang. Tapi di hadapan Tuhan lain. Ukuran manusia menghadap orang kaya, waduh, dia pakai baju, ya, dia baju yang bagus, dia pakai mobil, itu dianggap terpandang. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada sama sekali. Ya, pandangan manusia tidak sama dengan pandangan manusia. Ya, demikian juga Tuhan, supaya kita harus melakukan secara bijak, dapat mempengaruhi sekitar kita, kita harus terpandang di hadapan Tuhan. Karena terpandang di hadapan Tuhan adalah merupakan keharusan.
Itulah firman Tuhan juga berkata demikian juga di dalam ayat 31, jangan karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah bermegah dalam Tuhan. Ya, kalau di dunia ini mulai bermegah karena ya kepandaian kita, kekayaan kita, bermegah karena ya segalanya di dunia itu kita punyai semua. Ya, mau apa-apa yang berbuat saya bisa berbuat karena punya power atau punya uang. Tapi di hadapan Tuhan lain. Ya, bahkan orang yang bodoh pun bisa dipakai Tuhan. Orang pelayan bisa. Bahkan disebut juga orang pelaut, ya, orang nelayan dipakai Tuhan, yaitu Petrus. Ya, Rasul Petrus itu luar biasa, yang dipandang orang, ya, orang biasa, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah hendaklah bermegah dalam Tuhan. Ayat ini merupakan pernyataan perubahan yang luar biasa dalam iman kita. Waktu kita dipanggil Tuhan, kita harus berubah. Ya, perubahan itu ya harus mendasari kita berubah karena tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Ya, sesama kita juga tidak boleh sombong. Ya, demikian juga yang bagian kedua, jangan bangga karena jabatan atau harta atau kekayaan atau kedudukan. Ya, kita tidak akan bangga dengan hal-hal itu, tapi kebanggaan Tuhan yang diminta adalah taat kepada Tuhan, taat pada pemerintah, taat kepada orang tua, semuanya dilakukan dengan baik. Itu suatu kehidupan, ya, yang punya kedudukan, kita boleh terpandang. Ya, jangan kita dianggap orang bodoh bagi dunia, ya, tapi bagi Tuhan tidak. Ya, jangan minder. Ya, jabatan apapun, profesi apapun, ya dianggap baik, ya, di hadapan Tuhan. Ya, baik tukang batu, tukang kayu, ya, bahkan pedagang, bahkan supir onjol, bahkan direktur, ataupun ya posisi kita itu tidak membawakan kita akan masuk dalam kerajaan surga kalau kita tidak bersama-sama Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, dan kita tidak boleh bangga atas diri kita, karena kita boleh bangga karena kemurahan Tuhan. Demikianlah renungan pagi saat ini, supaya melalui renungan pagi ini kami boleh berbuat yang baik, ya, yaitu yang pertama kita harus bijaksana, yang kedua kita harus mempengaruhi yang baik, yang ketiga harus kita terpandang di hadapan Tuhan. Demikian renungan pagi supaya dapat dinikmati bersama-sama, supaya kebenaran ini menjadikan berkat bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kemurahan-Mu Tuhan, dan peringatan atas firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menjadikan orang yang baik, yaitu orang yang bijaksana, orang yang berpengaruh, demikian juga orang yang terpandang di hadapan-Mu. Tuhan, kita tidak boleh sombong, karena kemegahan di dunia itu tidak menjadi hikmat bagi kehidupan manusia yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur sepanjang pagi ini kami boleh diberkati, sepanjang kami ini Tuhan kami boleh melangkah dalam kebenaran firman-Mu, dan kami juga akan melakukan menurut panggilan yang Kau anggap menjadikan anak Tuhan yang berpengaruh dan orang terpandang. Demikian juga firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kasih, selamat pagi, selamat menikmati berkat hari ini, yaitu bersama Tuhan kita boleh memberikan kehidupan, yaitu kita harus berubah karena iman. Shalom.